Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Matias Lomo Pating. Saya dari Universitas Tribuana Klabai, Prodi PGSD, kelas D semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter dari bab 9 sampai bab 12. Bab 9, inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan, yang dimana pendidikan adalah suatu sistem yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain. Sedangkan inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan baik menyangkut ide, praktek, metode, atau objek dan secara kualitatif berbeda dari hal-hal yang ada sebelumnya. B. Adapun secara sasaran dari inovasi pendidikan ialah faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan program. C. Prinsip inovasi. C. Prinsip inovasi pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka artinya suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual, artinya yang bermula dari suatu keinginan untuk mencapai sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh aspirasi dalam masyarakat. Bab ke-10, Merdeka Belajar. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif, guna mengembangkan diri setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. Merdeka belajar juga dapat dimaknai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dan adanya kesempatan belajar secara nyata tentang tenang dan bebas. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragama, seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Bab 11, strategi pelibatan keluarga. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Keterlibatan keluarga. Bab 11, strategi pelibatan keluarga. A. Strategi pelibatan keluarga di
satuan pendidikan. Keterlibatan keluarga mempromosi kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial, emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademisi. Keterlibatan keluarga berarti lebih dari kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan sekolah, dan juga strategi pelibatan keluarga. Disatukan pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. Bab 12, strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online, tetapi lebih daripada itu sebagai elemen dari sistem sosial. Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. B. Strategi pembelajaran secara efektif di era neo norma. Berikut adalah metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era neo normal. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Pembelajaran dalam kelompok kecil merupakan usaha untuk meningkatkan peran anak didik secara mandiri dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan mengurangi